sudah mengundang dalam kegiatan seperti yang ada tulis di bawah ini yang di depan ini, sosialisasi dan identifikasi sumber daya dan aset di lingkungan SMA Negeri 2 Pinggir. Nah, mungkin ibu bingung tadinya ya dapat undangan dari anak, apa ini gitu. Sebenarnya bu ini salah satu dari tugas saya itu sebagai calon guru penggerak itu CDP Angkatan 9 di Kabupaten Bengkalis. Nah, jadi saya membuat suatu pertemuan seharusnya dilengkapi dengan wali kepala sekolah, tapi di sini sudah ada wakil kurikulum kita. Terima kasih Bu Sumi sudah mewakili ibu kepala sekolah dapat hadir di acara ini. Nah, jadi karena itu saya langsung saja mulai ya, tidak ada yang mau dikerjakan. Ibu cukup duduk saja mendengar kegiatan saya hingga selesai, mudah-mudahan 15 menit ke depan selesai, ya. Nah, ini adalah kegiatan terakhir dalam pendidikan saya sebagai guru penggerak. Kegiatan terakhir ini saya sudah menyelesaikan 10 modul dan inilah tugas saya yang terakhir. Harus mensosialisasikan apa saja aset yang ada yang bisa dijadikan sumber daya di SMA Negeri 2 Pinggir ini. Nah, karena ada orang tua juga yang mewakili di sini, maka saya juga perlu memperkenalkan nih sekolah kita ini, SMA Negeri 2 Pinggir ini, kalau digambarkan sebagai ekosistem, adalah ekosistem yang benar-benar luas dan lengkap. Nah, apa yang membuat dia begitu luas ekosistemnya? Ternyata ada yang seperti dilihat di sana, kita punya gedung itu aset kita. Kemudian kita juga punya murid di sini, murid itu juga aset kita. Walaupun murid di sekolah ini tidak sama banyaknya dengan murid di sekolah lain ya, tapi itu aset. Kemudian kita juga punya ada perpustakaan. Perpustakaan kita itu open selalu, terbuka dan anak-anak boleh keluar masuk sepanjang tujuannya belajar. Kemudian kita juga punya ruangan kelas yang di atas ini seperti ini. Sebenarnya ruangan kelas kita ini sudah dilengkapi semua dengan fokus seperti ini Bu. Jadi ini aset yang luar biasa juga. Di setiap kelas ada fokus, ada papan, whiteboardnya, ada kursi meja. Ini yang membuat kita juga bisa belajar. Ya. Kemudian ada musola, Bu. Mungkin tadi datang ke sini sudah melihat musola kita cukup besar. Nah, itu juga salah satu aset. Nanti kita akan jabarkan apa sih aset, apa itu, kok berfungsi, apa fungsinya, nanti kita lihat. Kemudian itu ada laboratorium yang tadi Bu. Memang kondisinya mungkin kurang maksimal, tapi nanti kita akan diajak memaksimalkan yang sangat minimal itu. Kemudian ini Ibu lihat di sini ada guru. Nah, nampak ada guru sedang mengajar. Di sini juga Bu, guru semua dari bidang studi yang berbeda-beda, itu pun jadi aset sekolah. Ternyata itu aset-aset yang kita miliki. Luar biasa sebenarnya asetnya. Kemudian selanjutnya, nah kalau kita pisahkan aset kita tadi, sumber daya kita tadi ternyata bisa kita bedakan jadi dua katanya nanti. Ada yang disebut komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, biotik itu seperti kata-kata biotik ya, berarti yang hidup. Nah, yang alam, yang menyangkut makhluk hidup, itu aset kita yang biotik. Nah, apa contohnya? Satu, ada warga sekolah, kayak ibu ini orang tua, sekitar sekolah ini aset. Kemudian tenaga kependidikan juga di guru dan teknik kita di TU. Kemudian warga di sekitar lingkungan, yang bukan anaknya pun ada sekolah di sini juga merupakan aset di sekolah ini. Kemudian dinas pemerintahan setempat, seperti Ibu ketahui, ada kantor lurah, ada kantor camat. Di sini memang benar-benar strategis untuk dipelajari asetnya yang ada di sekitar sekolah ini. Kalau yang abiotik, nah abiotik ini Bu, mungkin tadi yang bangunan-bangunan yang, silakan Bu, bangunan-bangunan yang tadi sudah kita sebut di awal tadi, itu pasti masuk ke abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup, menyangkut hal-hal yang mati. Nah, apa itu? Bangunan fisik kita, bangunan fisik tadi yang saya sebut itu semua, ada sekolah, ada kelas. Kemudian alam kita ini pekarangan, lingkungan, tanah, udara, air. Yang terakhir keuangan. Ternyata keuangan yang dibantukan pemerintah ke sekolah kita ini Bu, itu juga salah satu aset penting. Kalau nggak ada itu, berarti banyak kegiatan yang terkendala. Iya, itu aset. Nah, jadi saya mengenalkan ini kepada orang tua, mewakili orang tua, agar nanti tahu ke depannya itu di sekolah ini walaupun terlihat sangat
terpencil, jauh, dan kayaknya terlihat seperti sunyi, tapi itulah aset-aset yang kita miliki. Kita punya aset-aset yang potensial tadi. Nah, ada 7 aset utama menurut kerangka Green dan Haynes itu. Ada ya peneliti Bu, itu namanya Green dan Haynes itu mengatakan, dia katanya aset itu dipisahkan dalam bentuk 7 modal. Apa itu modal-modalnya? Yang pertama katanya modal manusia. Modal manusia yang tadi murid, guru, TU, orang tua, pengawas, kepala sekolah, itu pasti masuk ke aset atau modal manusia. Kemudian ada lagi modal sosial. Modal sosial itu mungkin di sini saya gambarkan ini ya. Ada puskesmas, ada pos polisi pembantu, ada kantor camat. Itu sosial loh Bu. Kenapa? Ibu harus tahu bahwa itu pun sering kerjasama dengan kita, memberikan penyuluhan kesehatan. Bahkan buktinya kita pernah dikasih vitamin ya untuk anak kita kan. Nah itu kan berarti dengan adanya puskesmas di sini Bu, ada juga apa kalau nggak salah biaya penyuluhan untuk masa menstruasi, ya kan, untuk anak-anak kita yang perempuan. Jadi model sosial pun ada di sini. Ternyata kita punya bahkan dari kepolisian Bu, kita pernah mengadakan bahaya, sosialisasi bahaya narkoba Bu. Jadi benar-benar bagus. Memang aset kita itu perlu kita gali dan kita sosialisasikan sama orang tua. Komite juga saya undang sebenarnya untuk mendengarkan hal ini, bahwa sekolah kita ini memang memiliki aset yang luar biasa. Kemudian model politik. Nah, nanti kalau model politik ini ternyata tidak ada di sini, nggak selalu ada. Model politik itu adalah menyangkut kepentingan seseorang di sekolah ini. Mungkin jabatannya, mungkin misalnya ada yang orang tua kita di sini mungkin anak bupati atau anak DPR. Jadi ada kebijakan-kebijakan mungkin yang bisa diterapkannya di sekolah kita, itu dia. Tapi untuk saat ini nggak ada. Tahun lalu ada ya Bu ya? Tahun-tahun lalu ada itu. Ada, iya. Dan ada kerjasama kita dengan mereka waktu itu, yaitu di bidang agrariata waktu itu Bu. Misalnya menyumbangkan pohon dan bunga. Ada. Jadi walaupun kecil, saya melihat ini perlu disosialisasikan, diidentifikasikan dan dikenalkan. Model agama dan budaya apalagi di sini Bu, kita Kristen, Muslim, bahkan suku, kalau dia dari sukunya, budayanya itu banyak. Jawa, Batak, Minang, Melayu, mungkin masih bervariasi. Jadi kita juga punya aset. Apa maksudnya itu? Dengan adanya keberagaman itu, kita bisa bertukar ilmu. Nah, misalnya ada guru yang dari Minang, pintar sekali mungkin memasak rendang. Nanti itu bisa kita jadikan tutor, atau bahkan orang tua pun bisa. Orang tua kita di luar sana yang ternyata ahli misalnya dalam tarian misalnya, tarian Minang kah, tarian Melayu kah, tarian, bisa kita datangkan nanti Bu untuk aset di sekolah ini, mengajarkan, jadi tutor. Nah, untuk murid-murid bisa. Nah, itu aset juga ternyata. Nah, setelah mempelajari ini, saya pun terbuka juga wawasan, ternyata bisa ya sekali-sekali mendatangkan wali-wali murid yang berpotensi, apa yang menjadi keahliannya bisa kita datangkan. Kita ajak bekerja sama. Kemudian modal fisik Bu, ya inilah kelas, bangunan, pekarangan, lingkungan kita yang sangat luas ini, ya kan, halaman kita juga yang sangat luas, musola juga besar. Saya rasa itu juga aset banyak menumbuh kembangkan minat tanam menanam. Kalau musola, iman dalam doanya. Kemudian kalau yang yang lain-lain misalnya gedung-gedung yang lain kayak laboratorium, kita bisa bereksperimen. Kayak kemarin anak kelas 12 bikin apa itu? Diana bikin sabun cuci piring. Jadi kita punya aset yang seperti itu, walaupun tampaknya tidak lengkap ya Jana ya. Kalau kita nggak lengkap, ternyata itu aset yang bisa kita kembangkan. Modal lingkungan alam, lingkungan ini Bu, sekitarnya. Ini terlihatnya kayak nggak ada apa-apa, tapi saya bisa melihat dari sini ternyata kan lingkungan kita dikelilingi kebun sawit. Nah, kebun sawit itu ternyata ada waktu itu praktek anak membuat piring dari lidi sawit. Iya Bu, ya tahu kan ada piring-piring pesta sekarang itu sudah tren pakai lidi sawit, baru ada alat daun pisang, iya kan? Nah, itu pun ternyata menjadi aset di sekolah ini. Nah, kalau ibu pulang tadi dari awal manusia sosial, ternyata banyak kan aset kita di sekolah ini. Nah, itu perlu kita pelajari. Finansial, nah finansial ini menyangkut keuangan sekolah Bu. Nah,
Walaupun kita tidak tahu Bu, berapa uang yang masuk atau berapa yang harus dikeluarkan untuk kegiatan di sini, tapi yang jelas kalau tidak ada uang pasti semuanya tidak berjalan. Kita tahu itu ya, dari hal yang paling kecil sampai paling besar pasti membutuhkan uang. Itu dia aset yang bisa saya gambarkan di sekolah kita ini. Jadi nanti ibu-ibu tahu punya kawan di luar sana yang ternyata anaknya masih SMP atau SD, mungkin sekalian saya juga meminta untuk menyampaikan itu. Walaupun sekolah SMA Negeri 2 Pinggir itu memang berada jauh di dalam dan lokasinya terlihat seperti di hutan, tapi ibu sudah bisa menjelaskan yang saya sebutkan tadi ya. Ada Bu, banyak karya-karya anak kita yang bisa ditampilkan dari aset yang tadi sudah kita bahas. Kemudian nih, di SMA Negeri 2 Pinggir nih, secara rinci saya uraikan lagi yang kita punya itu. Kalau di modal manusianya, kita ada guru, ada murid, ada tendik TU, ada kepsek, kepala sekolah, ada pengawas, orang tua. Media sosial itu tadi yang sudah saya jelaskan, kantor pemerintahan dekat, puskesmas dan polsek. Dan itu kayaknya semuanya sudah bekerja sama dan memberikan hal-hal yang positif mendukung kegiatan di SMA Negeri 2 Pinggir ini. Itu memang perlu kita apresiasi positif dan kita hargai. Kemudian modal agama dan budaya yang saya sebutkan tadi, agama pun berbeda-beda. Ada Muslim, ada Kristen. Nah, suku apalagi, suku, ras, mungkin apalagi itu ya. Paling banyak Jawa mungkin di sini, Minang, Melayu, Batak. Modal lingkungan kita, nah lingkungan sekolah kita tadi dikelilingi oleh kebun sawit. Saya sudah menggambarkan tadi aset dari itu sudah bisa dikembangkan apa misalnya, membuat biomimpi. Cuma saya waktu itu ada yang ketinggalan saya. Seharusnya saya meminta nomor dan berkomunikasi dengan orang tua yang memang bisa terampil membuat bidik-bidik. 3 tahun yang lalu ada, dan anaknya sendiri yang mengajarkan kawannya untuk melakukan membuat kegiatan membuat bidik-bidik itu. Ketika saya bertanya, kenapa kamu bisa? Karena ternyata orang tuanya bisa membuat itu. Nah, itu yang tadi saya anggap bisa dijadikan aset, yaitu mendatangkan dan memberikan keterampilan atau berbagi ilmu kepada peserta didik murid-murid di sini. Itu Bu. Nanti nggak menutup kemungkinan juga untuk ibu di sini, ibu berdua, mana tahu ada keahlian, tidak harus membuat ini, mana tahu dia ahli dalam membuat makanan khas apa gitu. Kita bisa nanti coba gabungkan ke proyek-proyek yang ada di sekolah. Kadang mungkin kami guru nggak paham, ternyata di antara orang tua ada yang paham. Ya. Bangunan modal fisik kita yaitu bangunan kelas, musola, perpustakaan, laboratorium, dan sarana prasarana. Tadi saya sudah menyampaikan kondisinya, ibu lihat sendiri tadi ya. Nah, kita nggak jadi di laboratorium. Kenapa? Memang kondisinya sangat minim. Tapi Bu, melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan di laboratorium itu sudah banyak Bu, ada kreativitas murid yang tercipta di sana. Anak kita juga sudah pernah membuat bola lampu menyala memakai jeruk nipis. Praktik mereka di sana. Ada sedikit barang-barang yang bisa dipakai. Kalau tidak ada, saya carikan alternatif yang lain. Nah, jadi walaupun tadi laboratorium itu tampak seperti itu, tadi Ibu lihat itu memang perlu masih dibaguskan, ditingkatkan lagi keberadaannya, sarana prasarananya. Tapi itulah tadi Bu, tidak berkecil hati. Mungkin tadi Bu juga lihat ada produk sabun Sunlight di atas meja saya, itu mau dikasih label merek. Nah, itu adalah aset yang juga tidak bisa kita abaikan. Ternyata walaupun begitu keadaannya kita bisa membuat karya kreativitas. Kemudian modal finansial ini tadi Bu yang menyangkut dana yang ditujukan ke sekolah itu, setidaknya kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu berjalan pasti harus ada dananya. Itu ya, kalau tidak ada dananya mungkin tidak berlangsung. Tetapi nanti di sini kita juga akan menggali bahwa ada sesuatu yang bisa berjalan tanpa juga harus memikirkan dana dan uang. Oke, ya. Nah, kemudian Bu, nah di sini Bu, sebenarnya kepala sekolah tadi ikut juga, tapi mungkin beliau berhalangan. Saya sudah langsung mendatangi ruangan beliau untuk mengikuti acara ini, mungkin benar-benar berhalangan. Di sini ada perannya. Ya.
Peran pemimpin atau peran kepala sekolah saya itu ini dia. Yang pertama, dia sebagai fasilitator. Nah, dia lah sebenarnya yang memfasilitasi kita. Kemudian dia juga memimpin komunitas. Kemudian dia menggerakkan seluruh anggotanya. Ya, kami Bu, orang tua, murid, guru, wakil, ya, itu semua kapasitasnya pemimpin. Kepala sekolah untuk menggerakkan kami boleh melakukan ini pun atas izin kepala sekolah. Kemudian nanti di sini saya mengajak ibu atasan, mengajak orang tua, mengajak rekan sejawat, mengajak mengembangkan komunitas di sekolah ini, komunitas apapun itu, mau belajar KBM atau komunitas-komunitas belajar di secara global atau komunitas sekolah, komunitas kelompok belajar guru. Nah, ini berpikir berdasarkan ini Bu, nih pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi mau mengembangkan seluruh kegiatan di sekolah ini, apapun kegiatan di sekolah ini berbasis aset yang tadi kita bahas. Jadi apa mau bergerak kemana? Ingat aset kita ada. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di sana? Ada dua cara berpikir kita. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis aset yang tadi kita sebut aset kita yang minim tapi ada. Itu yang harus dilakukan oleh pemimpin dan guru beserta murid di sekolah ini. Nah, coba kita lihat. Kalau yang pengembangan komunitas berbasis aset kita sebut PKBA, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, itu muncul sebenarnya sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas. Sekolah kan tadi komunitas ya Bu ya di awal, maka ketika sekolah ini akan bergerak, ternyata kalau sedikit-sedikit kita berpikir pada aset, kita selalu mengandalkan aset yang ada, ternyata semua nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, pendekatan tradisional yang bagaimana? Ternyata pendekatan tradisional itu selalu menempatkan komunitas sebagai penerima bantuan. Nah, itu dia. Ternyata ketika kita mau menjalankan sesuatu, kita selalu berpikir, ada bantuan nggak ya? Ada ininya nggak ya? Ada berapa ya nanti dananya? Nah, ternyata katanya dengan demikian itu katanya menyebabkan kita menjadi merasa tidak berdaya. Oh, pasti nggak jalan ini. Oh, pasti nggak akan berlangsung ini acara ini. Oh, pasti nggak akan ada sesuatu seperti yang saya sebut tadi. Apa tadi prinsip kita di awal? Tidak ada uang, tidak akan berjalan. Nah, ternyata kita diarahkan ke sini. Nah, ini dia ternyata. Oh, ternyata kalau begitu kenyataannya, maka apapun yang ada di sekolah ini tidak akan berjalan. Makanya di awal tadi saya sebutkan itu biasanya tidak ada uang, tidak ada aktivitas. Nah, ternyata salah. Nah, ini dia. Itu yang membuat kita akhirnya, oh nggak perlu, kita nggak kuat nih, nggak ada dana, kita nggak berdaya nih, nggak ada dana, kita pasti akan diam-diam saja menunggu bantuan. Nah, ternyata itu cara berpikir yang dulu konvensional namanya. Nah, ternyata kalau yang sekarang pendekatan PKBA berfokus pada aset kita tadi, nah ini, nah komunitas sibuk, nah kita mencari strategi pemecahan masalah. Oh, kalau nggak ada ini, mana ya solusinya? Oh, kalau nggak ada ini, kita ganti dengan apa ya? Nah, itu dia ternyata. Nah, PKBA yang tadi, PKBA itu saya ulang lagi di sini. Nih, PKBA itu adalah pendekatan pengembangan komunitas berbasis yang aset-aset tadi. Nah, itu ternyata katanya di sini kita akan mencari pemecahan masalah, bukan kita sibuk pada hal yang menjadi kekurangan di sekolah ini tadi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga pasti menjadi sarana kami di luar sana untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang banyak kekurangan di sini. Tetapi ketika kita berpikir dari segi kekurangan itu, maka semua tidak akan jadi. Maka ibu-ibu bisa kembali ke yang tadi ya, memang banyak kurangnya jauh, muridnya sedikit, kayak di hutan, tapi ibu sudah bisa menyampaikan aset-aset yang tadi sudah kita kembangkan di awal itu. Ada. Kemudian kita akan katanya melakukan digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau disebut sebagai community driven development. Nah, ketika kita berpikir aset, maka semua pihak, nih mulai pihak
mulai dari aset manusia tadi, manusianya berpikir, mulai dari lingkungannya tadi, lingkungannya kita manfaatkan. Nah, itu pasti akan membuat semuanya bergerak dalam komunitas sekolah ini. Nah, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Coba kita lihat ya perbedaannya berbasis pada kekurangan sama berbasis pada aset pola pikir kita. Kalau yang pada hambatan, pada kekurangan terus, nah kita sibuk pada isu. Isunya gimana ya? Oh, kabarnya ini nggak pakai dana. Oh, kabarnya dananya sedikit. Tapi kalau kita berbasis pada aset kita atau kekuatan, langsung, oh kita punya kekuatan, kita bisa melangkah, kita bisa memulai. Kemudian katanya lagi, kalau kita memikirkan kekurangan terus, kita akan sibuk berputar pada masalah. Sedangkan kalau kita tidak memikirkan kekurangan atau memikirkan aset yang ada di sini, kita berhayal, membayangkan, oh kalau ini diginikan gimana? Walaupun baru hayalan, belum bergerak, baru hayalan, ternyata itu sudah berbeda. Yang satu sibuk pada masalah, yang satu berputar pada membayangkan apa-apa ke depannya. Kemudian yang satunya ini, untuk yang berbasis kekurangan, kita akan selalu mengidentifikasi kebutuhan, kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, gimana lagi kurangnya, apa lagi yang perlu ditambahkan. Tetapi kalau kita berpikir secara aset, maka kita harus berpikir ini harus jadi, ini harus bisa, dan ini harus sampai pada tujuan. Kemudian kalau kita berpikir berbasis pada kekurangan, ada lagi fokus terus mencari sponsor. Siapa ya yang mau membantu kami? Siapa ya, proposal mana lagi yang mau dijatuhkan ya? Kita sibuk ke kantor camat, sibuk ke kantor lurah, itu pun kalau ada hasil. Ternyata kalau kita selalu berpikir pada kekurangan, maka kita katanya akan sibuk mencari bantuan dan sponsor. Tetapi kalau kita berpikir pada aset kita, maka kita akan mengorganisasikan kompetensi. Kita akan mengelompok-kelompokkan apa yang kita ada ya. Ini ada nggak? Ini ada nggak? Ini ada nggak? Nah, kita berpikir pada yang ada. Kemudian untuk yang berbasis pada kekurangan juga selalu merancang sesuatu, bagaimana yang menyelesaikannya. Kalau kita berpikir pada aset, kita sudah langsung merancang dan membuat visi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu program. Kemudian yang berbasis pada kekurangan juga selalu mengatur kelompok, nah ini lebih banyak mengatur. Sementara kalau kita berpikir pada aset, kita langsung melaksanakan aksi, langsung beraksi. Tidak hanya mengatur, memerintah, kita langsung beraksi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, Ibu. Ini kita punya komunitas belajar, nama komunitas belajar kita itu SMART. Nah, berhubung ini mau menjelang bulan Ramadan, mungkin kita tidak aktif, tapi saya yakin nanti karena SMART itu tadi, komunitas kita tadi punya visi dan misi, maka saya berharap bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan, bisa disukseskan pakai pola pikir yang berbasis aset tadi. Nah, ini dia sasarannya ke sini. Karena kami di sekolah ini, Jana juga masuk ya Jana, di literasi sekolah ya. Nah, itu juga kita harus mensukseskan ini. Nah, caranya gimana? Yang tadi, balik ke belakang tadi. Maka mulai hari ini, semua yang di sini, murid, orang tua, guru, wakil, bahkan mungkin kepala sekolah, mulai memikirkan cara mewujudkan visi dan misi ini dengan berbasis pendekatan aset tadi. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun singkat bermanfaat, dan saya ingin ketika Ibu berada di masyarakat di luar menyampaikan hal-hal yang baik tentang aset kami dan tidak fokus pada kekurangan kami di sini ya Bu ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Selamat siang.